duduk ya. Cari tempat yang nyaman tentunya. Oke. Mana duduknya udah nyaman belum? Sudah. Oke, sudah nyaman. Sudah merasa rileks belum? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sudah rileks, Mbak Vivi di sini santai aja. Karena di sini ruang yang nyaman buat Mbak Vivi tentunya ya. Mbak Vivi gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Alhamdulillah. Tadi perjalanannya ke sini? Lancar sih Bu. Meskipun tadi saya sempat ragu sih mau kesini atau enggak. Oke, memang beberapa orang tuh pasti akan merasa ragu untuk datang di ruang konseling, tapi saya sangat menghargai keputusan Mbak Vivi untuk datang di sini karena itu adalah sebuah keberanian yang nyata bagi Mbak Vivi itu sendiri. Iya, terima kasih Bu. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu ingin bertanya kepada Mbak Vivi mengenai perkuliahannya Mbak Vivi nih. Kira-kira di semester ini tuh progresnya sudah sejauh mana? Sebenarnya semua matkul saya udah selesai sih Bu. Mungkin skripsi sih yang jadi kayak hambatan terbesar saya. Oke, memang skripsi itu pasti jadi tantangannya mahasiswa gitu ya. Oke, jadi nanti kita bisa bahas ini bersama ya Mbak Vivi ya. Oke, Mbak Vivi, sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal penting yang nantinya akan kita sepakati dalam proses konseling ini. Yang pertama mengenai waktu. Nah, di sini kita punya waktu selama 30 menit ke depan yang nantinya bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya Mbak Vivi. Yang kedua, mengenai topik. Nah, di sini nanti Mbak Vivi bebas untuk menceritakan apapun yang menjadi permasalahannya Mbak Vivi tanpa takut dihakimi, karena di sini Ibu akan menjadi pendengar yang baik dan Ibu akan menerima seluruh dari cerita dan permasalahannya Mbak Vivi dengan baik. Jadi Mbak Vivi nggak perlu merasa, oh ini masalahnya terlalu kecil, oh ini masalahnya terlalu terlihat umum atau seperti apa. Tidak. Jadi semua permasalahan Mbak Vivi itu berharga buat Ibu gitu ya. Dan yang ketiga mengenai peran. Di sini Ibu sebagai fasilitator yang nantinya akan membantu Mbak Vivi untuk menemukan jawabannya sendiri atas apa yang menjadi permasalahannya Mbak Vivi. Jadi semua permasalahan Mbak Vivi itu nanti Mbak Vivi yang menentukan jawabannya sendiri, dan di sini Ibu berperan untuk mendampingi gitu. Seperti itu Mbak Vivi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lebih dahulu atau sudah cukup sekian? Kalau sudah cukup paham, Ibu lanjutkan mengenai lembar informed consent. Nah, mungkin kalau Mbak Vivi sebelumnya belum pernah konseling, pasti lembar informed consent ini masih terasa asing gitu ya. Tapi sebelumnya sudah pernah konseling apa belum Mbak Vivi? Udah sih Bu. Udah pernah ya. Jadi sudah kurang sudah banyak tahu ya, jadi nggak asing gitu ya. Oke, di lembar informed consent ini Ibu ingin menjelaskan mengenai beberapa pernyataan yang nantinya bisa Mbak Vivi setujui jika Mbak Vivi ingin melanjutkan proses konseling ini. Nah, sambil Mbak Vivi lihat, Ibu sambil menjelaskan dari isi lembar informed consent itu. Yang pertama mengenai jaminan kerahasiaan. Nah, dalam proses konseling ini Mbak Vivi tidak perlu takut, tidak perlu cemas ceritanya akan tersebarluaskan di temannya Mbak Vivi, sahabatnya Mbak Vivi, keluarganya Mbak Vivi, bahkan orang tuanya Mbak Vivi. Itu tidak akan ya Mbak Vivi ya. Jadi cerita Mbak Vivi di sini akan aman karena di sini Ibu sebagai konselor memegang kode etik di mana harus selalu menjaga privasi dari konseling gitu. Jadi sudah cukup lega dan merasa nyaman belum mengenai ini? Justru itu sih yang bikin saya lega. Jadi nantinya saya bisa kayak ngobrol sejujur-jujurnya gitu. Dan mungkin nanti selama proses konseling ini berlangsung, saya ada yang kayak sedikit menunduk atau mungkin kayak sedikit buang muka dan kita nggak eye contact kayak gini, karena ya saya akan berusaha untuk jujur, dan itu salah satu cara saya biar bisa jujur dengan saya. Oke, Vivi, gak apa-apa, Ibu terima dan Ibu apresiasi dari kejujurannya Mbak Vivi itu tadi. Dan selanjutnya Ibu ingin melanjutkan bahwa dalam proses konseling ini Ibu tetap meminta izin kepada Mbak Vivi. Dalam proses ini Ibu akan mendokumentasi baik berupa audio dan juga berupa tulisan, yang tujuannya adalah untuk lembar evaluasi ke depannya, atau nanti jika Mbak Vivi memerlukan, Ibu bisa memberikan dokumentasi ini. Dan tentunya Mbak Vivi juga nggak perlu khawatir karena yang bisa mengakses hasil dokumentasi ini hanya Ibu dan Mbak Vivi jika membutuhkan. Dan yang terakhir,
dalam proses konseling ini hak sepenuhnya ada di tangan Mbak Vivi. Jadi jikalau nanti dalam proses konseling Mbak Vivi merasa kurang nyaman atau merasa tiba-tiba takut dan ingin berhenti, Mbak Vivi bisa menyampaikan kepada Ibu dan proses konseling ini bisa dihentikan sementara dulu. Kira-kira Mbak Vivi bisa menyetujui dari apa yang sudah Ibu jelaskan? Sejauh ini semua poin-poinnya sih bagus ya, dan saya setuju juga, nggak keberatan, jadi aman aja. Ya, kalau Mbak Vivi sudah setuju dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan dalam proses konseling ini, Mbak Vivi bisa tanda tangan di bawah tiga. Oke. Terima kasih Mbak Vivi sudah menyetujui dari apa yang sudah menjadi kesepakatan kita dalam proses konseling ini ya. Mbak Vivi tetap relax ya di sini. Ruang yang aman Mbak Vivi ya. Baik, selanjutnya Ibu ingin Mbak Vivi menceritakan secara bebas mengenai apa sih sebenarnya yang ada progres skripsinya Mbak Vivi. Jujur ya Bu, sebenarnya tuh saya kayak ngerasa udah 4 bulan ini ngerasa stuck dan kayak nggak ada kemajuan di skripsi saya gitu. Karena setiap kali saya membuka dokumen skripsi dan saya ingin mengerjakan itu tuh kayak dia udah selalu ada aja gitu alasan yang bikin saya itu nggak mau memulai hal tersebut. Ujung-ujungnya ya saya malah scrolling media sosial sampai berjam-jam. Tapi ya setelah itu saya kayak ngerasa kayak ngerasa bersalah gitu gitu. Oke, jadi ada hambatan yang berulang kali hendak memulai skripsi itu akhirnya kemudian berujung pada scrolling media sosial dan rasa bersalah. Nah, apakah seperti itu yang Mbak Vivi rasakan? Ya benar, persis kayak gitu. Jadi dan itu pun udah terjadi sekitar ya 3 bulan terakhir. Jadi 3 bulan terakhir ini mungkin nggak terasa sebentar ya Mbak Vivi ya, dan saya dapat memahami beratnya tekanan yang Mbak Vivi rasakan gitu. Nah, Mbak Vivi menyebut ada aja alasan untuk tidak memulai. Nah, bisakah Mbak Vivi menceritakan lebih spesifik biasanya apa yang terjadi tepat sebelum Mbak Vivi membuka media sosial? Biasanya tuh kan saya kalau mau ngerjain skripsi otomatis kan membuka dokumen skripsinya dulu. Jadi kayak saya membuka dokumen skripsinya, saya udah melihat laptopnya, mau saya kerjain itu kayak tiba-tiba otak saya ngeblank aja gitu, kayak ya udah nggak ada isinya gitu. Terus akhirnya ya saya memutuskan buat oke, mungkin kita bisa kali ya kayak cari-cari referensi gitu lewat HP gitu. Niatnya sih kayak gitu, dan niatnya kayak cuma ngebuka HP itu sebentar doang, sebentar katanya, tapi malah berujung berjam-jam itu sih. Jadi blank ketika melihat dokumen skripsi itu menjadi pemicu utama yang mendorong Mbak Vivi beralih ke media sosial. Nah, berapa lama rata-rata Mbak Vivi mengerjakan skripsi per hari selama 3 minggu terakhir itu? Paling sekitar 30 menitan gitu, atau mungkin bahkan kayak enggak sama sekali. Oke, jadi data itu sangat penting ya. Sementara media sosialnya sendiri itu berapa jam kira-kira per hari? 2 sampai 3 jam lah sehari biasanya. Oke. Jadi saya dapat melihat polanya dengan jelas bahwa waktu dan energi yang seharusnya untuk skripsi tersebut ke media sosial. Nah, Mbak Vivi bagaimana perasaannya setelah scrolling itu selesai? Pastinya selalu merasa bersalah ya Bu, dan kayak rasanya juga kayak semakin cemas gitu, karena kan pastinya saya juga punya teman. Nah, teman saya tuh kan pasti juga ngerjain hal tersebut, jadi kayak ketika teman saya ada step sesuatu gitu, saya kayak ngerasa tertinggal aja sih. Jadi kayak ya gitu deh, polanya juga sama, besokannya gitu, besokannya juga kayak gitu, jadi ya gitu. Oke, jadi itulah yang disebut reinforcement negatif. Nah, itu penghindaran skripsi memberi ketenangan sesaat melalui scrolling media sosial, tetapi justru memperkuat kecemasan jangka panjang. Nah, Mbak Vivi dalam 3 bulan ini, adakah momen-momen ketika Mbak Vivi berhasil mengerjakan skripsi dengan baik? Ada sih Bu, biasanya tuh kayak kalau misal teman-teman satu bimbingan saya ngadain sesi buat nulis bareng kayak gitu, entah kenapa tuh rasanya kayak kalau misal ada orang yang membersamai saya untuk nulis itu, ada dorongan gitu buat saya tuh ngerjain skripsi itu, jadinya ya saya lebih efektif aja buat ngerjain itu gitu. Itu informasi yang sangat berharga Mbak Vivi ya. Artinya Mbak Vivi itu memiliki kekuatan berupa kemampuan fokus yang lebih baik dalam lingkungan sosial yang mendukung. Nah, ini akan kita manfaatkan dalam
perancangan strategi. Selain faktor teman, apakah ada tekanan dari lingkungan lain, keluarga, dosen, keluarga, orang tua? Buat hal itu sih orang tua ya pastinya, karena orang tua saya itu sering banget buat nanyain kayak kapan sidangnya gitu, skripsinya udah sampai mana, udah sejauh mana gitu. Jadi ya saya kayak semakin tertekan gitu, dan malah kayak nggak bisa ngerjain kalau misalnya orang tua saya tuh ngasih tekanan gitu. Jadi tekanan eksternal yang intensif justru memperkuat avoidance behavioralnya Mbak Vivi ya. Ini penting untuk kita catat. Nah, selanjutnya Mbak Vivi, apa yang menurut Mbak Vivi menjadi hambatan terdalam ketika hendak memulai mengerjakan skripsi? Sebenarnya yang paling saya takutin itu, saya takut kalau misal tulisan saya nggak cukup bagus itu, karena kan ya saya pengennya tuh sempurna, tapi yang saya lakuin dan yang saya rasain akhir-akhir ini tuh malah kayak sebaliknya gitu. Jadi kayak jatuhnya saya malah nge-stuck di situ-situ aja karena keinginan saya untuk sempurna gitu. Jadi perfeksionisme yang paradoks, keinginan untuk sempurna justru menjadi penghalang untuk memulai gitu ya Mbak Vivi ya. Nah ini memang sangat umum Mbak Vivi, dialami oleh beberapa mahasiswa pada akhir, dan sepenuhnya itu bisa diatasi. Nah dari seluruh gambaran yang kita petakan bersama, perilaku mana yang menurut Mbak Vivi paling krusial untuk diubah terlebih dahulu? Mungkin ada yang namanya apa ya namanya prokrastinasi, yaitu dan kayak scrolling berlebih itu sih mungkin yang paling jadi hal yang seharusnya saya ubah terlebih dahulu itu. Kalau dua hal tersebut itu bisa dikendalikan, saya juga ngerasa kalau kayaknya progres saya bakalan baik ke depannya. Mungkin sangat tepat ya. Maka target utama perubahan kita adalah mengurangi prokrastinasi skripsi dengan mengembalikan attention itu penggunaan media sosial yang berlebihan dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk fokus. Itu yang akan kita lakukan di sana. Oke, Mbak Vivi, kita masuk ke tahap rancangan tujuan. Mbak Vivi, jika Mbak Vivi membayangkan kondisi 1 bulan ke depan dalam kondisi yang ideal, itu seperti apa gambaran pengerjaan skripsinya Mbak Vivi? Saya pengennya sih saya bisa ngerjain skripsi itu seenggaknya kayak 2 jam per hari lah ya Bu, dan saya bisa store revisi itu ke dosen bimbingan saya minimal banget sekali dalam seminggu. Itu sangat konkret dan terukur. Berdasarkan proses kita, izinkan Ibu merumuskan tujuan bersama ya Mbak Vivi ya. Jadi tujuan umum Mbak Vivi itu mampu mengelola waktu dan energi secara efektif untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu, mulai melalui pengendalian perilaku, prokrastinasi itu tadi. Dan tujuan spesifiknya, pertama, mengerjakan skripsi minimal 2 jam per hari pada slot waktu yang ditetapkan dalam 4 minggu ke depan. Nah, kedua, mengurangi durasi scrolling media sosial dari 2-3 jam menjadi maksimal 45 menit per hari. Dan yang ketiga, menyetorkan progres revisi kepada dosen pembimbing minimal sekali dalam 2 minggu. Apakah Mbak Vivi menyetujui ketiga tujuan ini? Sepertinya saya setuju sih Bu, karena hal tersebut masih aktual ya, saya merasa masih bisa untuk mengusahakan hal tersebut. Oke. Saya yakin Mbak Vivi itu mampu mencapainya. Langkah demi langkah, tidak perlu sempurna sejak hari pertama. Jadi yang penting Mbak Vivi sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap implementasi, di mana kita akan menjelaskan 2 teknik behavioral yang akan kita gunakan, dan saya minta Mbak Vivi memberi respon setiap penjelasan gitu ya. Teknik pertama ada self monitoring, yaitu pemantauan diri secara sistematis. Nah, Mbak Vivi akan mencatat setiap sesi pengerjaan skripsi, waktu mulai dan selesai, kemudian halaman atau paragraf yang berhasil dikerjakan, hambatan yang muncul, dan perasaan sebelum serta sesudah mengerjakan. Untuk setiap sesinya, media sosial itu juga dicatat gitu. Jadi pencatatan ini dilakukan dalam jurnal harian yang terstruktur yang telah saya siapkan nanti. Nah, ini Ibu beri jurnal hariannya, yang nanti tujuannya Mbak Vivi bisa memiliki data mengenai pola perilakunya Mbak Vivi itu sendiri. Jadi Mbak Vivi bisa memahaminya atau kurang perlu
atau penjelasan lain? Cukup sih menurut saya, karena mungkin ya pasti nanti saya bakalan mencatat ini secara rutin dan setiap hari. Jadi ini bukan bentuk menghakimi diri sendiri ya Mbak Vivi ya, melainkan untuk mendapat gambaran yang jelas agar kita bisa membuat keputusan itu berbasis data. Nah sekarang Ibu ingin menyampaikan teknik yang kedua, yaitu stimulus control, yaitu memodifikasi kondisi lingkungan yang memicu prokrastinasi tadi. Konkretnya, pertama, tetapkan zona kerja skripsi. Nah, pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi, di zona ini HP diletakkan di tempat yang tidak mudah dijangkau. Dan seluruh notifikasi media sosial bisa dimatikan Mbak Vivi. Gitu. Yang kedua, gunakan teknik Pomodoro, 25 menit fokus mengerjakan skripsi, lalu 5 menit istirahat bebas. Kemudian diulangi seperti itu. Nah, yang ketiga, akses media sosial hanya pada pukul 4 sore hingga 4.45 sore. Gitu. Di luar waktu itu tidak dibuka. Nah, apakah Mbak Vivi memahami prosedurnya atau perlu dijelaskan ulang? Paham sih Bu pastinya, tapi kayak mematikan notifikasi selama 2 jam itu terasa berat banget ya. Berat tentunya ya. Saya mengerti Mbak Vivi kalau itu mungkin memang terasa berat dan mungkin kayak ada rasa was-was gimana belum cek HP, belum cek notifikasi gitu. Tapi itu bentuk penghindaran awal yang wajar ya Mbak Vivi ya. Justru itulah yang harus kita latih sekarang. Boleh kita coba simulasi kecil dulu sekarang? Iya, Mbak Vivi bisa membayangkan pukul 8 pagi besok, Mbak Vivi sudah duduk di meja belajar dengan HP menghadap bawah. Apakah langkah pertama yang akan Mbak Vivi lakukan? saya bakalan kayak ngebuka dokumen skripsi saya, lalu ngebaca di bagian terakhir yang kayak udah saya kerjakan sih. Oke, sangat baik Mbak Vivi ya. Itu langkah awal yang realistis. Mbak Vivi sudah memiliki gambaran yang cukup jelas mengenai apa yang harus dilakukan. Nah, saya percaya bahwa Mbak Vivi itu pasti bisa melakukannya. Oke, untuk indikator keberhasilannya yang akan kita pantau bersama, yang pertama yaitu peningkatan durasi kerja skripsi harian berdasarkan jurnal itu ya. Nah, yang kedua penurunan durasi scrolling media sosial, dan yang ketiga adanya kemajuan konten skripsi yang dapat ditunjukkan saat sesi evaluasi selanjutnya proses konseling ini. Nah, Mbak Vivi, semua komitmen yang baru saja kita sepakati akan kita tuangkan dalam kontrak perilaku. Nah, ini adalah perjanjian formal dari Mbak Vivi dengan diri sendiri. Silahkan Mbak Vivi pahami terlebih dahulu. Nah, ini Ibu beri kontrak perilakunya. Mbak Vivi bisa baca dulu dan diresapi dulu. Menurut saya setuju sih Bu sama semua poinnya, jadi oke, saya setuju dengan Setuju. Nah, itu kontrak perilakunya bisa Mbak Vivi bawa, bisa Mbak Vivi taruh di bagian rumah yang kira-kira Mbak Vivi itu akan selalu melihat. Jadi Mbak Vivi bisa selalu ingat bahwa ada komitmen diri sendiri yang perlu diubah. Tujuannya adalah untuk mencapai apa yang sudah menjadi tujuannya Mbak Vivi itu tadi. Nah, jadi Mbak Vivi bisa tanda tangani sebagai bentuk komitmennya Mbak Vivi. Oke. Selain kontrak ini, Ibu juga ingin menyampaikan mengenai pekerjaan rumah konkret untuk minggu ini. Jadi Mbak Vivi bisa mengisi jurnal self monitoring setiap hari tanpa terkecuali ya Mbak Vivi ya. Dan pada hari ketiga atau keempat, kirimkan 1 paragraf apapun dari skripsi ke dosen pembimbing. Bukan untuk dinilai, hanya untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa Mbak Vivi itu bisa memulai. Bisa dipahami Mbak Vivi? ya bisa. Kita sudah hampir sampai di penghujung sesi yang nggak terasa ya Mbak Vivi ya. Sebelum Ibu mengakhiri proses konseling ini, izinkan Ibu untuk merangkum perjalanan kita hari ini. Nah, dalam sesi ini kita telah mengidentifikasi bahwa prokrastinasi skripsinya Mbak Vivi diperkuat oleh siklus reinforcement negatif, tekanan skripsi yang memiliki scrolling media sosial selama 2 hingga 3 jam per hari.
yang menghasilkan rasa bersalah dan semakin memperdalam prokrastinasi itu tadi. Baseline ditetapkan pengerjaan skripsi 0 hingga 30 menit per hari. Kekuatan Mbak Vivi yaitu kemampuan fokus lebih baik dalam lingkungan sosial yang mendukung. Nah, kita telah menetapkan 3 tujuan spesifik, yaitu menyepakati 2 teknik behavioral tadi, self monitoring dan stimulus control, menandatangani informed consent dan kontrak perilaku yang barusan tadi dilakukan oleh Mbak Vivi. Kemudian menetapkan pekerjaan rumah konkret, yaitu mengisi jurnal tadi ya selama 1 minggu ini. Ya begitu. Saya sekarang juga kayak ngerasa ini semakin lebih jelas sih. Sebelumnya kan saya kayak ngerasa terjebak gitu ya dalam lingkaran. Ya kebanyakan namanya lingkaran setan, dan sekarang saya juga udah tahu kayak kira-kira tuh setiap harinya saya tuh kayak harus ngapain, harus apa yang saya kerjakan gitu. Dan ya saya udah tahu sekarang harus mulai dari mana. Justru kejelasan itulah yang paling berharga dari sesi ini. Jadi perubahan tidak harus besar sekaligus, tapi Mbak Vivi yang penting adalah satu langkah kecil yang konsisten setiap hari. Nah, Ibu yang Mbak Vivi mendeskripsikan perasaannya secara keseluruhan dari setelah sesi ini berakhir. Sejauh ini sih saya ngerasa lega ya Bu, dan cukup optimis untuk kedepannya. Dan berita baiknya karena saya merasa optimis itu, dan optimis ini kayak udah saya rasakan lama, jadi kayak ya gitu deh kurang lebihnya. Optimisme nyata dari Mbak Vivi ya, dan berasal dari diri Mbak Vivi itu sendiri, bukan dari saya tentunya. Saya di sini hanya membantu Mbak Vivi melihat kembali apa yang sebenarnya sudah ada dari dalam diri Mbak Vivi. Nah, kita akan menjadwalkan sesi evaluasi 1 minggu ke depan untuk meninjau jurnal harian dan mengevaluasi kemajuan dari apa yang sudah kita sepakati bersama. Apabila di tengah perjalanan nanti Mbak Vivi menemui hambatan yang mungkin terasa berat, Mbak Vivi bisa menghubungi saya dan pintu ruangan ini akan selalu terbuka untuk Mbak Vivi gitu. Oke Bu, saya juga bakalan kayak ngisi jurnal ini setiap hari, dan bakalan berusaha untuk menjalankan kayak semua yang udah dipastikan tadi, apa aja yang saya harus lakuin dan apa aja yang saya sepakati tadinya. Dan mungkin untuk bagian penutupnya saya mau terima kasih ke Ibu tentunya karena Ibu udah menjelaskan semuanya yang saya butuhkan. Terima kasih. Sama-sama Mbak Vivi, saya optimis Mbak Vivi akan mampu untuk menjalaninya, dan Mbak Vivi tentunya semangat ya untuk skripsinya, dan saya tunggu kabar baiknya untuk kemajuannya di sesi berikutnya. Oke? Baik, terima kasih. Oke, Mbak Vivi, terima kasih dan mohon maaf jika dalam proses konseling ini Ibu ada kesalahan kata maupun sikap, dan Ibu pesennya Mbak Vivi tetap semangat untuk kedepannya, dan Ibu siap menyambut Mbak Vivi di sesi selanjutnya. Oke, saya juga terima kasih karena ya akhirnya saya bisa menemukan apa yang sebenarnya harus saya lakuin. Mungkin cukup sampai situ ya Bu, saya pamit dulu. Oke, Mbak Vivi. Habis ini langsung pulang atau mau kemana ini? Niatnya mau self Oke, bagus. gitu. Karena udah berani datang ke sini ya. Ya, benar. Yaudah Bu, saya pamit dulu. Hati-hati di jalan ya Mbak Vivi ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.